Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa Jumat walaupun masih online. Tapi biarlah kita tetap sukacita. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan kami mengucap syukur untuk malam ini yang Tuhan adakan untuk kami bersekutu. Terima kasih untuk segala sarana dan prasarana. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan memberkati kami dan menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah tetap tenang di tengah pandemi. Bacaan terambil dari Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki bulan ketiga, masa yang mungkin menurut banyak orang adalah masa yang sulit, masa pandemi COVID-19. Jujur, saya tidak pernah membayangkan bahwa ada fase dalam hidup saya yang tidak bebas keluar rumah, tidak boleh berpelukan dengan teman-teman dan sahabat, tidak bisa gampang ketemuan di mall atau di resto. Protokol kesehatan, keluar harus dengan pakai masker, dan menurut saya ini adalah masa yang sulit yang tidak pernah saya bayangkan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan, tapi jujur pada awalnya saya cemas, saya khawatir, saya takut. Saya cemas apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saya khawatir tentang masa depan saya, bagaimana anak-anak saya. Saya takut tentang banyak hal. Tapi kemudian saya diingatkan bahwa kita memiliki iman. Dan iman berbicara tentang pengharapan. Ketika kita ingat itu, maka mungkin responnya tidak sama. Masalah yang kita hadapi mungkin sama. Badainya sama. Tapi respon kita bisa tidak sama. Bagaimana agar bisa tetap tenang di tengah pandemi ini? Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bahwa kebenaran itu memerdekakan. Apa itu kebenaran? Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu berbicara tentang Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Maka yang bisa memerdekakan kita adalah Tuhan dan firman Tuhan. Merdeka terhadap apa? Merdeka terhadap dosa. Dan lebih dari itu juga adalah merdeka terhadap rasa takut, cemas, dan juga khawatir. Mungkin kita tetap takut, mungkin kita tetap cemas, mungkin kita tetap khawatir. Tapi iman kita, harapan kita lebih besar dari rasa takut, cemas, dan khawatir itu. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah hadir. Tuhan Yesus yang maha besar, pencipta halik langit dan bumi itu, telah hadir dan memberikan kebenaran yang memerdekakan kita, janji hidup kekal. Yang kedua yang bisa kita respon adalah bahwa Tuhan Yesus memegang kendali atas semuanya. Jangan lupa memegang kendali. Apa maksudnya? Kalau kita renungkan bahwa sampai dengan sekarang, ini bukan masalah pertama yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara pasti pernah mengalami juga masa-masa berat dan sulit sebelumnya. Apakah itu Tuhan tolong? Apakah saat itu Tuhan hadir? Jika saat itu Tuhan hadir dan Tuhan tolong, maka kita mengimani bahwa Tuhan Yesus yang sama juga hadir, menyertai, dan pegang kendali. Mungkin kita tidak tahu kapan badai ini akan berlalu, tapi badai ini pasti berlalu. Jika kita percaya bahwa Ayub yang baik itu, yang imannya luar biasa, Tuhan izinkan menderita, tapi Tuhan janjikan pemulihan yang luar biasa, maka Tuhan yang sama menjanjikan pemulihan juga buat kita. Jadi, hal kedua yang bisa kita sikapi adalah percayalah Tuhan Yesus hadir di masa yang sulit ini dan juga pegang kendali. Yang ketiga yang bisa kita renungkan adalah bahwa Tuhan Yesus memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan.
Di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan jangan lupa, Dia setia, Dia memberikan jalan keluar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita imani ini pun akan berlalu. Mungkin tidak kita tahu waktunya. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoalah. Berdoa bukanlah jalan alternatif. Berdoa juga bukan jalan yang terakhir yang kita pilih ketika segala sesuatu seolah tidak bisa kita lewati. Berdoa adalah nafas kita. Berdoa kita lakukan setiap saat. Kita doakan pemerintahan kita. Kita doakan gereja hamba Tuhan. Kita doakan keluarga kita. Kita doakan vaksin bisa segera ditemukan. Kita berdoa untuk banyak hal. Dan biarlah kita percaya bahwa Tuhan akan berikan jalan keluarnya. Mungkin sekarang tampak masih lama. Kenapa kurvanya belum landai ya? Tapi saya punya pengalaman. Ada seorang teman yang dulu tidak pandai memasak. Tapi kemudian di masa pandemi ini, dia memiliki banyak waktu untuk memasak karena pekerjaan ke kantor dia tidak tiap hari harus dia lakukan. Dan kemudian akhirnya dia bisa membuat masakan dan itu dijual dan laku. Sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan di masa-masa normal kemarin. Apa yang bisa kita sikapi? Masalahnya tetap sama. Pandemi juga dihadapi. Sulit. Tapi responnya jadi beda. Dia menjalaninya dengan tenang. Dia tetap berkarya. Dia tetap produktif. Yang terpenting adalah dia tidak kehilangan sukacita dan damai sejahteranya. Responnya jadi beda. Dan biarlah kita pun, anak-anak Tuhan di Jemaat Buddha Payung, bisa memiliki respon yang sama. Takaran kesulitannya mungkin gak sama, tapi kita memiliki respon yang indah untuk masalah ini. Tetap tenang dan percaya bahwa kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Kita hidup dengan iman yang melebihi rasa takut, cemas, dan khawatir kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus pegang kendali. Dan Tuhan Yesus akan berikan jalan keluar untuk masalah apapun yang sekarang kita hadapi. Kesulitan keuangan, kesehatan, pekerjaan. Mungkin jawabannya tidak persis sama. Tapi kita imani itu lebih indah. Karena Tuhan menjanjikan itu bagi kita. Jadi, biarlah kita tetap tenang di tengah pandemi dan percaya ini bisa kita lewati bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Mungkin tidak sama seperti biasa. Kami tidak bisa bertemu, menyapa, makan bersama. Mungkin lebih singkat, tapi kami bersyukur bahwa kami tetap diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan. Bahkan di masa yang sulit ini pun Tuhan hadir dalam hidup kami masing-masing. Mungkin badai ini tidak akan cepat berlalu, tapi kami percaya ini pun akan berlalu dan kami akan jalani bersama Tuhan. Dan ketika Tuhan gandeng tangan kami, tidak pernah lepaskan kami, maka di sana kami akan tenang. Kami akan tetap damai sejahtera. Kami akan bersukacita karena sukacita kami adalah sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.